Shalom saudara, 85% orang gagal karena masalah ini. Sebuah survei mengatakan mengapa orang dipecat dari tempat pekerjaan. 57% itu karena masalah attitude, masalah sikap. 41% masalah kepribadian. Bahkan ada survei mengatakan bahwa 85% orang dipecat dari tempat pekerjaan karena masalah karakter yang buruk. Kalau kita bicara tentang faktor keberhasilan saudara, maka kita seringkali mengatakan bahwa keberhasilan seorang karena punya knowledge, punya pengetahuan. Makanya seorang itu kuliah S1, S2, S3, bahkan sampai S Mambo dan S Teler. Ya. Tapi ternyata pengetahuan gak cukup. Harus punya yang namanya keterampilan. Tapi keterampilan pun tidak cukup saudara. Karena ternyata ditemukan harus karakter yang menjadi penunjang keberhasilan hidup orang. Di semua sektor kehidupan. Di semua sisi kehidupan. Di semua bidang kehidupan. Bahwa karakter memberikan pengaruh besar. Saya berani mengatakan saudara 85% keberhasilan seorang itu karena masalah karakter. Dan orang gagal saudara 85% itu karena masalah karakter. Character is more important than intelligence for success. Betul sekali. Survei juga mengatakan saudara orang-orang yang sukses berhasil sebagai CEO, para pemimpin sukses di dunia, nomor satu menempatkan kejujuran. Laporan partai komunis yang ada di Moskow, saudara, orang-orang Kristen diteliti, diamati, sebenarnya dimata-matai, saudara. Tetapi ternyata orang-orang Kristen yang ada di negara komunis, di Uni Soviet dulu, saudara, mereka adalah orang-orang yang terampil, dihormati dalam bekerja, mendapat kepercayaan dalam bekerja. Itu artinya apa? Orang-orang Kristen memiliki karakter yang baik, sehingga mendapatkan yang namanya kepercayaan dalam tempat pekerjaan. Saudara, ada buku yang sebenarnya hasil sebuah survei. Ini 700 sekian miliarder di Amerika Serikat disurvei oleh Thomas Stanley. Kalau tidak salah 733 miliarder. Mereka disurvei saudara, dan ini katanya salah satu survei ilmiah yang menarik. Karena ditanya apa yang menjadi keberhasilan, the foundation stones of financial success. Apa yang menjadi keberhasilan mereka dalam bidang financial. Nomor satu itu integrity, being honest with all people. Mengalahkan disiplin, mengalahkan keterampilan bersosialisasi, mengalahkan yang namanya hard work. Jadi artinya apa? Orang bisa memiliki keterampilan dalam berhubungan dengan orang lain. Dia punya disiplin yang luar biasa. Dia bekerja keras dengan luar biasa. Tapi tanpa yang namanya integritas. Being honest with all people. Maka dia tidak akan pernah berhasil dalam hidup. Sebuah survei juga diadakan saudara oleh Tommy Bernard. Tommy Bernard menemukan bahwa orang-orang yang memulai pelayanan dari usia 21 tahun dan tetap setia melayani Tuhan sampai usia 65 tahun. Dari 10 orang hanya satu yang tetap bertahan. Kenapa? Karena masalah imoralitas. Karena cinta akan uang dan hal-hal dari dunia. Karena dikuasai oleh harta, takhta, dan wanita. 3 ta. Survei juga saudara mengatakan pendeta-pendeta di Amerika Serikat, di California, ini survei tahun 2006. 30% dari pendeta-pendeta ini, dari 1050 pendeta yang disurvei, 30% mereka mengakui bahwa mereka sedang dan pernah selingkuh dengan salah satu anggota jemaat. Saya dapat buku saudara tulis oleh Jim Bakker. Judul bukunya I Was Wrong. Apa salahnya saudara? Dan kesalahannya adalah dalam masalah karakter. Dia punya masalah perselingkuhan. Dia punya masalah keuangan. Dan akhirnya Jim Bakker masuk dalam penjara. Saya pernah sharing saudara di channel YouTube ini tentang karunia Roh Kudus dan buah Roh Kudus. Gereja-gereja kadang-kadang mengagumi orang-orang yang punya karunia Roh Kudus, hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai dalam karunia pelayanan yang luar biasa. Dipakai Tuhan dalam pelayanan firman Tuhan, dalam pelayanan kesembuhan, dalam pelayanan penanganan jiwa, luar biasa. Itu karunia dari Tuhan. Tapi ternyata tidak seimbang dengan yang namanya buah Roh Kudus. Gereja-gereja di Amerika Serikat yang konflik itu bukan karena masalah teologi. Kita tahu kadang-kadang kita suka punya alasan. Ya Pak, habis Pak, dalam gereja pengajaran kami berbeda. Kami tidak bisa akur dengan gereja ini atau tidak bisa akur dengan pemimpin ini. Kami dalam pengurus ada masalah, ada persoalan. Saya menemukan setelah bertahun-tahun dalam pelayanan, orang itu ya pindah gereja atau ada pengurus, aktivis, pengerja, hamba Tuhan keluar dari sebuah gereja. Itu bukan karena masalah doktrin. Kalau kita sungguh-sungguh mau buka hati kita terhadap pimpinan Roh Kudus, saya percaya kita mempercayai firman Tuhan, dengan firman Tuhan akan bicara buat kita dan kita akan memiliki pemahaman firman yang sama.
Tetapi yang seringkali membuat konflik dalam gereja adalah apa? Ini dia, members behavior. Ini masalah karakter. Saudara, apa itu karakter? Karakter, saya senang dengan ungkapan dari Dwight L. Moody. Character is a man in the dark. Karakter seperti apa seorang itu di dalam gelap. Karena saya bedakan antara reputasi dan karakter. Saya setuju saudara bahwa reputasi itu apa kata orang. Karakter itu apa kata Tuhan. Kita seringkali membangun image. Orang suka bilang jaim. Suami kalau di gereja, dia manis banget sama istrinya. Dipanggil istrinya honey. Ya, artinya madu, ya, gitu. Dipanggil istrinya sweet, artinya apa? Manis, gitu. Ya, tapi kalau di rumah, istrinya dibentak-bentak, istrinya apa? Dikasih backhand, forehand dan smash menyilang. Terjadi KDRT. Sudah tahu nggak? Ada banyak kekerasan dalam rumah tangga itu melebihi kekerasan di jalanan. KDRT itu memprihatinkan, tapi orang nggak nyangka ternyata dia seorang suami, atau juga bisa seorang istri yang galak. Itu reputasi. Di luar katanya baik, tapi isinya, aslinya itu buruk. Sedangkan karakter itu apa kata Tuhan. Makanya benar apa yang Dwight L. Moody katakan. Karakter itu aslinya seseorang. Dan Tuhan yang tahu karakter seseorang. Dan ada yang mengatakan begini saudara. Rick Warren mengatakan people are interested by talent. Kita kagum dengan talent seseorang. Ya, kemampuan, kompetensi, kehebatan, keterampilan, pengetahuan, kehebatan. Kita kagum. Tapi saudara, Tuhan impress, kagum pada orang-orang yang berkarakter. Saya kaget saudara, baca ungkapan dari Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi mengatakan, I like your Christ. I do not like your Christians. Your Christians are so unlike your Christ. Kenapa saudara? Karena Mahatma Gandhi pernah tinggal di tengah-tengah komunitas orang Kristen. Dia baca Alkitab. Dia mengagumi Yesus Kristus. Dia anti kekerasan karena dia baca Alkitab. Tapi ternyata ketika dia lihat hidup orang Kristen, dia gak suka sama orang Kristen. Dia mengagumi Yesus Kristus. Tapi dia kaget lihat orang Kristen yang hidupnya tidak sama seperti Kristus. Bahkan dia berani mengatakan, if Christians would really live according to the teachings of Christ. Kalau orang Kristen benar-benar hidup menurut ajaran Yesus Kristus, as found in the Bible, seperti yang ditemukan dalam Alkitab, all of India would be Christian today. Saya pernah sharing tentang penginjilan, bagaimana kita menangkan jiwa. Ada yang disebut dengan lifestyle evangelism. Kita kadang-kadang kalau ngomong penginjilan lebih banyak teknik-tekniknya. Saya tidak anti dengan teknik atau pelajaran bagaimana nginjil dengan baik. Tapi yang paling penting adalah apakah kita memiliki karakter Kristus dalam hidup kita. Karena Christians itu dari kata Yunani Christianoi. Orang yang berbicara, bertingkah laku, bersikap seperti Kristus. Itu adalah Kristen. Tapi ada banyak orang Kristen. Karakternya tidak seperti Kristus. Dan Tuhan mau supaya setiap kita menjadi seperti Kristus. Saudara, kenapa ada orang yang gagal dalam hidupnya? Itu karena karakternya buruk. Kenapa seorang karakternya buruk? Termasuk juga orang Kristen. Karena masih ada orang yang disebut orang Kristen, anggota jemaat, pengurus gereja, aktivis gereja, bahkan hamba Tuhan, masih hidup dikuasai perbuatan daging, dikuasai oleh percabulan, kecemaran, hawa nafsu, minum berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, dan pesta pora. Tapi orang percaya yang sukses, yang diberkati Tuhan, yang berdampak, yang jadi berkat, yang menangkan jiwa, adalah orang percaya yang hidupnya dikuasai, dipimpin oleh Roh Kudus. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Oleh karena itu kita harus hidup menurut Roh Kudus dengan menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kalau kita milik Yesus Kristus, kita telah menjadi milik Yesus Kristus, kita telah ditebus. Kita harus menyalibkan yang namanya keinginan daging dengan segala hawa nafsu. Artinya apa? Kita harus hidup oleh Roh. Terjemah bahasa Inggrisnya saya senang. Ungkapan hiduplah oleh Roh. Let your steps be guided by the Spirit. Biarkanlah langkah-langkah hidupmu dipimpin Roh Kudus. Saya suka sedikit bikin joke orang Kristen kalau hari Minggu nyanyi lagu Peganglah Tanganku Roh Kudus. Tapi setelah itu, setelah dari gereja, setelah di luar gereja atau tidak ada pendeta, nyanyi lagunya
Peganglah tanganku Roh Kudus, itu hari Minggu, Senin sampai Sabtu. Roh Kudus. Nah, itu dia. Itu masalahnya, saudara. Kita harus terus-menerus pimpin oleh Roh Kudus. Bagaimana caranya, saudara? Kita harus penuh dengan Roh Kudus. Istilah penuh dengan Roh Kudus itu artinya apa? Dipengaruhi, supply, influence by the Holy Spirit. Kalau hidup seseorang seperti sebuah botol yang namanya air, dalam botol itu adalah buah Roh Kudus. Tapi udara yang dalam botol adalah perbuatan daging. Makanya banyak orang Kristen, dia tidak bisa memiliki karakter seperti yang Tuhan inginkan. Karena kenapa? Masih ada yang namanya ruang yang disebut dengan perbuatan daging. Masih haleluya, halelupa, hula-hula, kesambar, halilintar. Kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan dalam gramatika bahasa Yunani, ungkapan be filled with the Spirit, dipenuhi oleh Roh Kudus, itu terus-menerus. Bukan seperti tadi saya nyanyikan lagu yang peganglah tanganku Roh Kudus cuma hari Minggu, tapi hari lain Roh Kudus atau Noni Kudus. Saudara, ini yang menyebabkan ada banyak orang Kristen tidak diberkati dan jadi berkat. Kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, menghasilkan buah Roh Kudus. Mengapa? Saya sungguh mengutip perkataan Billy Graham. When wealth is lost, nothing is lost. Kalau kekayaan kita lenyap, tidak ada yang lenyap, tidak ada yang hilang. Kenapa? Karena kita lahir telanjang, mati pun telanjang. When health is lost, something is lost. Kalau kesehatan kita hilang, ada sesuatu yang hilang. Makanya kita harus ikut di tengah-tengah pandemi ini prokes, ya, supaya kita tidak tertular dengan namanya COVID-19. Tetapi ini yang paling penting. When wealth, ya, when character is lost, all is lost. Kalau karakter kita hilang, semuanya hilang. Kita gagal. 85% orang gagal dalam hidupnya. Kenapa? Karena karakter yang buruk. Dia seperti ban kempes. Bad character is like a fat tire. Kalau ban mobil dengan sistem tubeless, paku masuk. Ada paku di ban tersebut. Gak langsung kempes. Masih bisa jalan. Tapi lama-lama dia akan berhenti. Nggak bisa jalan lagi. Demikian juga dengan hidup kita, saudara. Kita mungkin dulu berpikir, kalau saya kuliah, saya bisa bekerja, saya ikut segala macam keterampilan, kemampuan. Wah, saya punya prestasi, saya punya kemampuan. Tetapi, kalau kita tidak sungguh-sungguh berdoa, mohon, supaya Roh Kudus selalu pimpin hidup kita, menghasilkan karakter yang dipimpin Roh Kudus, maka hidup kita tidak akan langgeng di dalam berkat Tuhan dan tidak akan pernah menjadi berkat. Kenapa? Karena kita adalah terang dunia. Bila hidup kita menerangi dunia dengan karakter yang seperti Kristus. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tuhan memberkati. Shalom.